Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pembelajaran PAI guna untuk memenuhi tugas UAS metode khusus PAI 2. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian metode, yang kedua ada pengertian pembelajaran PAI, yang ketiga ada pengertian metode pembelajaran PAI, dan yang keempat yang terakhir ada macam-macam metode pembelajaran PAI. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian metode. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang tersusun dari kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, cara, atau arah. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata method, yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Memasuki materi yang kedua yaitu pengertian pembelajaran PAI. Nah, sebelum kita memasuki ke pengertian pembelajaran PAI, kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari pembelajaran. Jadi, pengertian pembelajaran berbeda dengan istilah pengajaran. Perbedaannya terletak pada orientasi subjek yang difokuskan. Dalam istilah pengajaran, guru merupakan subjek yang lebih berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pembelajaran memfokuskan pada peserta didik. Untuk memahami hakikat pembelajaran dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Yang pertama yaitu secara bahasa. Nah, kata pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu instruction, yang bermakna sederhana, yaitu upaya untuk membelajarkan seseorang atau sekelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Adapun secara terminologis, menurut ICT mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen sistem instruksional, yaitu komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses penyampaian pengetahuan sehingga mengutamakan pengelolaan lingkungan agar peserta didik dapat menghasilkan respon yang baik berupa penerimaan informasi secara maksimal. Nah, sebelum itu kita membahas terlebih dahulu mengenai pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Nah, adapun pembelajaran pendidikan agama Islam menurut Muhaimin adalah suatu upaya yang membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam, baik untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan. Pembelajaran pendidikan agama Islam dapat mengaktualisasikan apa yang terdapat dalam kurikulum agama Islam sebagai kebutuhan peserta didik secara menyeluruh yang mengakibatkan beberapa perubahan tingkah laku peserta didik baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dari penjelasan mengenai pembelajaran dan pendidikan agama Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai usaha yang terencana untuk menciptakan suasana belajar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang dengan pengembangan pengetahuan itu
maka mereka akan mengalami perubahan tingkah laku menuju arah yang lebih baik sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah untuk dapat bermuamalah dengan masyarakat maupun khalik. Memasuki materi yang ketiga, yaitu pengertian metode pembelajaran PAI. Jadi pengertiannya adalah jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islami. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam menggambarkan adanya jalan untuk menanamkan pengetahuan kepada peserta didik dengan tujuan terwujudnya pribadi peserta didik yang Islami. Maka metode di sini menekankan pada proses menanamkan atau penanaman pengetahuan untuk membentuk pribadi peserta didik yang Islami. Nah, melalui metode pembelajaran ini, seorang peserta didik diharapkan dapat mengetahui materi pelajaran pendidikan agama Islam sehingga dapat mewujudkan dirinya memiliki kepribadian Islam. Metode tidak sekedar cara guru pendidikan agama Islam menyampaikan materi saja, akan tetapi berkaitan langsung dengan proses pembentukan kepribadian Islami. Adapun dasar metode pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diurai dan digali dari sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Memasuki materi yang terakhir, yaitu yang keempat, macam-macam metode pembelajaran PAI. Nah, adapun macam-macamnya, yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah yaitu suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru di muka kelas. Peran seorang murid di sini sebagai penerima pesan, mendengar pemerhatian, dan mencatat keterangan-keterangan guru. Metode ini layak dipakai guru bila pesan yang disampaikan berupa informasi, jumlah siswa terlalu banyak, dan guru adalah seorang pembicara yang baik. Adapun kelebihan dalam metode ceramah ini yaitu penggunaan waktu yang efisien dan pesan yang disampaikan dapat sebanyak-banyaknya. Pengorganisasian kelas lebih sederhana, dapat memberikan motivasi terhadap siswa dalam belajar, dan juga fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan. Adapun kelemahannya yaitu guru seringkali mengalami kesulitan dalam mengukur pemahaman siswa. Siswa cenderung bersifat fasih dan sering keliru dalam menyimpulkan penjelasan guru, dan juga menimbulkan rasa pemaksaan kepada siswa dan juga cenderung membosankan serta perhatian siswa berkurang. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat, dan juga memecahkan sebuah masalah tertentu. Kelebihannya yaitu suasana kelas lebih hidup, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu. Kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa, dan juga siswa belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib dalam bermusyawarah. Adapun kelemahannya yaitu siswa ada yang tidak aktif, sulit menduga hasil yang dicapai, siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Selanjutnya metode tanya jawab, yaitu penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab, atau penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada murid atau juga dari murid kepada guru. Kelebihan dalam metode ini yaitu situasi kelas akan hidup karena anak-anak aktif berpikir dan menyampaikan buah pikiran, melatih agar anak berani mengungkapkan pendapatnya dengan lisan. Timbulnya perbedaan pendapat di antara anak didik akan menghangatkan proses diskusi dengan lisan secara teratur, dan juga dapat mendorong murid lebih aktif dan sungguh-sungguh, lalu merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Lalu untuk kelemahannya yaitu memakan waktu lama, siswa merasa takut apabila guru kurang mampu mendorong siswanya untuk berani menciptakan suasana yang santai dan bersahabat, dan juga tidak mudah membuat pertanyaan sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Selanjutnya yaitu metode pembiasaan, yaitu sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Contohnya ayat pengharaman khamar.
Kelebihannya yaitu tidak hanya berkaitan lahiriah, tetapi berhubungan aspek batiniah. Metode ini tercatat sebagai metode paling berhasil dalam pembentukan kepribadian anak didik. Lalu untuk kelemahannya yaitu membutuhkan tenaga pendidik yang benar-benar dapat dijadikan sebagai contoh. Selanjutnya yaitu metode keteladanan. Nah, yaitu hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Namun, keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik yang sesuai dengan pengertian uswah dalam ayat Al-Quran. Adapun kelebihannya yaitu memudahkan anak didik dalam menerapkan ilmu yang dipelajarinya, memudahkan guru mengevaluasi hasil belajar, mendorong guru akan selalu berbuat baik, dan terciptanya situasi yang baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, serta masyarakat. Kelemahannya yaitu figur guru yang kurang baik cenderung akan ditiru oleh anak didiknya. Jika teori tanpa praktek, maka akan menimbulkan verbalisme. Metode terakhir yaitu pemberian ganjaran, yaitu pemberian ganjaran yang baik terhadap perilaku baik anak didik. Adapun macam-macam ganjaran seperti pujian yang indah, imbalan materi tanpa hadiah, doa, tanda penghargaan, dan wasiat pada orang tua. Nah, kelebihannya yaitu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik, menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti anak yang memperoleh pujian dari gurunya. Adapun kelemahannya dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukan secara berlebihan. Umumnya ganjaran membutuhkan alat tertentu serta membutuhkan biaya. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penjelasan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.